Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen, Pak Jaka. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau mempresentasikan modul ajar yang telah saya buat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar dengan materi menyambut usia balik, yaitu materi untuk kelas 4 sekolah dasar semester 1. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, melalui set PowerPoint siswa dapat menyebutkan pengertian balik dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui slide PowerPoint siswa dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik dalam ilmu fikih dengan baik dan benar. Tuh. Kemudian ini tadi tujuan pembelajaran. Kemudian untuk sarana prasarananya, yang pertama ada ruang kelas, alat dan bahan, ada tongkat, ada tongkat, kemudian PowerPoint, laptop, pengeras suara, buku tulis, alat tulis. Materi dan sumber ajar, ada buku pegangan guru dan siswa, kemudian ada video YouTube karena nanti ada penayangan video. Kemudian target peserta didik yaitu peserta didik reguler kelas 4 dengan jumlah peserta 14 anak. Model pembelajaran yang dipakai yaitu talking stick atau tongkat berbicara. Kemudian ada tanya jawab, penugasan, dan demonstrasi. Nah, untuk kegiatan pembelajaran yang pertama itu kegiatan pembelajaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama pendahuluan, kedua kegiatan inti, dan penutup. Untuk pendahuluannya, yang pertama guru itu mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, guru mengajak murid untuk berdoa bersama. Kemudian untuk kegiatan intinya, karena saya memakai model talking stick atau tongkat berbicara. Sebelumnya guru itu menyampaikan gambaran awal dari materi dengan pertanyaan pemantik. Ini juga sekaligus sebagai asesmen awal atau asesmen diagnostik ya untuk mengetahui pemahaman siswa tentang materi. Kemudian yang kedua, guru itu menjelaskan bagaimana nanti model pembelajaran talking stick itu diterapkan di kelas. Yang mendapat tongkat, jadi model talking stick itu guru mengasihkan tongkat kepada murid, dan nanti murid atau siswa yang mendapat atau yang memegang tongkat, dia harus menjawab dan menaati perintah dari guru. Nah, kemudian melalui slide PowerPoint, guru itu menampilkan materi. Kemudian siswa yang membawa tongkat itu disuruh membaca materi dan menjawab pertanyaan, karena di slide PowerPoint itu setelah siswa membaca materi itu nanti ada pertanyaan. Kemudian yang membawa tongkat nanti menjawab pertanyaan tersebut. Begitu seterusnya sampai materi habis. Kemudian ada materi tentang namanya tata cara mandi junub. Di situ guru menayangkan video. Nah, setelah melihat video, siswa yang mendapat tongkat dia harus menjelaskan di depan kelas tata cara mandi wajib seperti yang ada di dalam video. Kemudian ada lagi materi larangan bagi orang junub, nanti gantian siswa yang mendapat tongkat, begitu seterusnya. Itu kegiatan intinya. Kemudian penutup, guru bersama-sama peserta didik melakukan refleksi dan menyimpulkan hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru menyampaikan tugas pertemuan berikutnya. Yang ketiga, guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Untuk asesmen di sini ada 3. Yang pertama pretest atau asesmen awal tadi, diagnostik. Yang kemudian formatif itu selama siswa tadi menjawab pertanyaan dari guru yang membawa tongkat. Dan sumatif itu nanti di akhir pembelajaran siswa diberikan tes tertulis. Ini pengayaan dari remedial. Kemudian glosarium itu kalimat-kalimat yang penting dalam pembelajaran, nanti siswa bisa merangkum. Kemudian itu selesai untuk kan. Kemudian untuk lampiran-lampiran, lampiran yang pertama itu ada penilaian diagnostik, lampiran yang kedua ada penilaian formatif, kemudian ada penilaian sumatif, LKPD, dan lampiran yang terakhir ada materi pembelajaran. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai modul ajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang coba sebutkan ada berapa teori belajar yang masih diingat. Teori belajar itu ada, kalau nggak salah ada 4 Pak. Yang Ya, yang pertama pertama, itu behaviorisme, ya, yang kemudian kedua, yang kedua itu kognitivisme, ya, yang keempat konstruktivisme, ya, yang yang ketiga. ketiga, yang keempat itu humanisme. Oke, baik. Selanjutnya Pak Yainal, Iya Pak. eh, apa di rumusan tujuan pelajaran yang Bapak buat di modul itu apakah sudah memenuhi kaidah ABCD Pak Yainal? Insya Allah yang selama ini saya pelajari sampun Pak. Sudah. ABCD itu apa Pak Yainal? ABCD itu singkatan Pak. A-nya itu audiens atau audiens atau subjeknya. Kemudian yang ke B itu behavior atau perilaku. Ya. Yang C condition atau kondisi. Nah, yang D itu degree Pak atau tingkatan. Oke. Coba ditunjukkan di redaksi yang Pak Zainal buat. Oke, tadi yang tujuan yang pertama itu melalui slide PowerPoint siswa dapat menyebutkan pengertian dari balik secara baik dan benar. Kemudian A itu audiens itu peserta didik, yang B behavior itu menyebutkan tanda-tanda balik dengan menyebutkan tanda-tanda. Kemudian yang C condition itu melalui slide PowerPoint. Yang D degree itu dengan baik dan benar Pak. Baik, terus di modul ajar Pak Yainal itu menerapkan pendekatan TPACK enggak? Menerapkan Pak, menerapkan. TPACK itu apa Pak Zainal? TPACK itu singkatan dari Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Itu artinya itu pengetahuan mengenai penyampaian pembelajaran menggunakan teknologi Pak. Oke, penerapannya di mana Bapak bisa? Penerapannya saya yang pertama menggunakan slide PowerPoint Pak, slide PowerPoint. Kemudian pakai LCD, kemudian ada video penayangan video YouTube seperti itu Pak. Oke, baik. Selanjutnya lampiran modul ajar Pak Zainal ada berapa? Lampirannya ada 4 Pak. Berapa? Ada 4. Yang pertama itu penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik. Kemudian yang kedua penilaian formatif. Penilaian formatif. Yang ketiga penilaian sumatif. Penilaian sumatif. Yang keempat itu materinya Pak. Kenapa lampiran media pembelajaran tidak disampaikan? Nganu Pak, lampirannya ada sihnya Pak, tapi di itu apa? Oh nggih, PowerPoint-nya belum ada Pak, PowerPoint-nya belum ada, tapi sudah saya buat Pak. Baik. Untuk mengembangkan instrumen asesmen, apakah yang Pak Zainal buat itu berorientasi pada HOT tidak? Mohon maaf Pak, belum ada Pak. Nah, kalau belum ada bagaimana? Sudah HOT atau belum? Berarti belum Pak. Nah gitu ya, nanti diingat betul ya. Jadi soal-soal berorientasi HOT itu di kata kerja tujuan pembelajaran memang harus sudah muncul. Baik, selanjutnya Pak Zainal, di proyek P5 PPRA. Apa tema proyeknya? Temanya itu Pak, gaya hidup berkelanjutan. Nah, judul atau topik proyeknya? Topiknya mengenai pengelolaan sampah Pak. Pengelolaan sampah. Ada berapa alokasi waktu? Berapa JP alokasi waktu yang dibuat untuk proyek? JP-nya itu 97 JP Pak. Aslinya Pak, aslinya Baik. Terus alur aktivitas proyeknya ada berapa tahap? Ada 4 Pak. 4 apa saja? Yang pertama pengenalan, yang kedua kontekstualisasi, yang ketiga aksi, yang keempat refleksi dan tindak lanjut. Nah, 5 atau 4? Itu tak jadikan satu Pak, refleksi dan tindak lanjut Pak. Nah, mestinya dipilah. Satu. Siap Pak. Jadi kalau itu ada 5 Pak. Ya. Yang terakhir, judul PTK-nya apa? Judul PTK-nya itu penerapan model pembelajaran talking stick dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik, pada mata pelajaran PAI materi menyambut
usia balik Ya, Mas. kelas 4 Ya. SDN 3 Kalangdosari tahun pelajaran 2023-2024. Nggih. Monggo sampaikan kata-kata menutup Pak Zainal. Nggih, terima kasih. Demikian mungkin hasil tadi presentasi saya. Terima kasih atas masukan dan juga perbaikan dari Pak Jaka Siswanto. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap nulis ya? Tulis yang bagus, yang jelas, harokatnya lengkap itu ya. Ya, Pak. Baik. Tulislah bacaan tasahud ya, at-tahiyat sampai dengan 2 kalimat syahadatnya. Ya. Silakan. Silakan tulis bacaan at-tahiyat atau tasahud sampai dengan 2 kalimat syahadat itu. Silakan mulai sekarang. Mohon maaf Pak, ini berarti sampai syahadat mawon nggih. Nggih, sampai syahadat saja. Sampun Bapak, gampang kula kirim teng WA. Sudah selesai semua? Saya Ini sudah baru semuanya, soal Pak. pertama itu, baru soal pertama. Kirim, Pak. Belum, Bapak. Nah, iya, masih ada Sudah soal di WA, berikutnya. Bapak. Pak. Masih ada soal berikutnya. Oh, masih ada, Pak. Masih ada. Oh, sudah Berarti saya kirim. nanti mengirimnya kalau sudah selesai semua nggih Pak. Ya nanti kalau sudah saya beri apa-apa kirim ya kirim. Kalau belum Oke. belum. Siap Pak. Itu yang saya share tadi loh. Oke. Silakan dibaca. Siap Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim sad nun. Yang baru saja jenengan baca itu namanya apa ini? Oh, Mafatihus Suwar Pak. Fawatihus Suwar. Nggih. Oke. Nomor 2 dibaca. Nomor Nggih 2. Pak. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafur. Oke. Saya tanya sekarang Pak Zainal, Nggih Pak. apakah ada yang disebut mad arid lisukun? Ada Pak. Mana? Yang mad adri sukun itu yang al-kafirin. Yang lain? Terus Mana lagi? Rohim, Laghafurur Rohim, yang Oke. Rohim Pak. Oke, apakah ada bacaan idgham bila guna? Idgham bila guna. Sebentar Pak. Ada Pak. Mana? Itu Laghafurur Rohim, tanwin bertemu dengan ro. Oke. Ya cukup Pak Anu. Nggih. Sekarang hari cukup. Nggih. Oke, terima kasih sampun, ini berarti boleh keluar nggih Pak? Nggih, boleh. Nggih. Rekamannya dimatikan, rekamannya di off kan. Oke, terima kasih Pak.